Nah, jadi itu kan dia kan dorong aku tuh ke tempat tidur. Itu kecil banget loh. Dari pintu ke tempat tidur itu cuman sejarak berapa ya? 1 meter aja gitu jarak dari pintu ke apa pinggiran tempat tidur. Jadi memang ruang itu kecil banget. Jadi kalau didorong didesak apa gitu udah tinggal di tempat tidur. Nah pada saat di situ dia langsung kesempatan ditimpanya lah aku kan mau dicoba dicium diinin apa gitu terus di remas teteku itu kan habis itu ku tendang dia ditimpanya lagi langsung dipelorotin ditarik gitu tapi celanaku tuh cuman sampai di bagian apa namanya lutut nggak sampai turun gitu. Nah dia mau coba untuk di jilmek sama dia kan mungkin dipikirnya kalau di jilmek itu aku pasti luluh. Nah pada saat dia mau mengapa itu mau menjilmek itu kan posisi dia kan agak sedikit menunduk. Nah di situ kakiku kan di bagian perutnya itu Bentar, bentar, sebentar. Ini kutendangkan begitu. bentar Kak Sarah. Ini ada bahasa-bahasa akademis yang tidak dipahami netizen. Jilmek itu apa sih? Nggak ngerti. Mana aku tahu, Anjir, tak makin ajarin Jul. dipertebas lagi. Jelas, Kak. gua mute Skip, di skip. YouTube, gua mute di YouTube udah jangan terlalu diperterang itu vulgar. Itu jadi apa namanya langsung gue tendang karena posisi kaki gue kan masih di perutnya dia itu Ya teman-teman di ini bagian perutnya dia kasus PS Sarah sama pendeta JT. dia udah bukan pendeta loh, dia tahun 2020 udah dipecat dari pendeta, dia dari GBI. Kenapa sih kalian masih panggil dia pendeta udah nggak pendeta? Kan dia jelas dipublikasi dia dipecat dari GBI. Walaupun istrinya masih pegang penggembalaan, tapi itu dia menipu GBI itu. Masih dipakai istrinya kok di situ. Tapi kalau orang GBI tahu itu mereka pun bisa diusir di situ dari situ. Udah cukup itu, udah cukup. Kembali ke topik utama. Itu cuma dia sudah ada. Orangnya PS. Intinya kalian muter-muter loh kayak Oten. Intinya aku bukan mualaf loh. Astagfirullah. Si Umar ini perlu nih. Jabir kan Lucu. si Umar ini dari mana lah. Sampai aku Lucu salah kali, lucu tebak. kali. Bentar. Bentar Kak Sarah. Intinya aku bukan mualaf loh. Astagfirullah. Iya ya ujungnya astagfirullah ya. Ya ini Bunda Natali mau tanya apa Ujungnya ada Bunda Natali? astagfirullah. Bunda Natali. Iya. Enggak, tadi itu aja klarifikasinya itu yang bukan mualaf itu gimana. Terus penasaran tadi kan bilang Iya. pendeta JT udah bukan pendeta, itu kenapa? Oh, dia nggak tahu ya. Dia bukan orang Nggak tahu. YouTube ya. Jadi waktu itu kan ada keributan Tritunggal. Kan yang menginjak-injak doktrin ala Tritunggal itu kan saya 2019, viral lah 2020. Tapi yang awal sumbernya itu dari videonya si Joshua Teu. Nah, waktu itu akhirnya dibahas terus diserang juga dibawa-bawa serempet-serempet. Terus rupanya dia nggak tahu terlalu frontal atau gimana sama orang GBI-nya terus sama Gilbert ya udah Gilbert nemuin dong kan waktu itu akhirnya ya udah dia yang merasa harga diri yang so hebat atau gimana aku pun nggak ngerti ya terserah dia ya memilih dua kan antara dipecat keluar secara tidak hormat atau mengundurkan diri. Akhirnya dia mengundurkan diri. Jadi dia sudah bukan pendeta lagi dan dia memang sudah langsung memviralkan, memvideokan dan proses itu divideokannya kok dari mulai dia tanda tangan menyerahkan berkas dia mengundurkan diri, surat pengunduran dirinya sama orang sinode GBI ada di situ semuanya petinggi-petinggi GBI. Ada kok videonya. Terus itu Jadi dia kabarnya bukan Embun, pendeta lagi. gimana sekarang kabar Embun? Kabarnya Ibun, dia Ibun. mualaf lah. Iya, kabarnya kan dia mualaf ya. Saya juga nggak tahu pulang dari Amerika yang itu. benar. Makanya aku bilang, kenapa jadi mualaf yang tertukar? Oh, Orang berarti bukan keliru saya. gitu, Pastor. Berarti Iya. keliru. Iya, dia yang mualaf yang saya dengar dia malah yang mualaf pulang dari Amerika gitu kan, ninggalin Saifuddin. Terus itu kan dia berskandal sama anaknya si Muhammad KC. Habis itu terus saya dengar lagi terakhir itu yang dengar kabar terakhir ngobrol sama dia di Wawa dulu itu. Tapi saya nggak mau nanya-nanya dia, cuman saya sempat bikin VT yang ada judulnya Onteku. Nah itu kan tentang dia sebenarnya gitu loh. Terus habis itu
Itu yang saya tahu dia dideketin sama Ustadz terus dengarnya sih dia mualaf balik lagi ke Islam kalau nggak salah. Terus gereja Murtadin yang di Enggak, bukan balik lagi Gembala- ke Islam, emang dia Kristen dari lahir gimana sih? Enggak, dia dulu kan bukan Kristen dari lahir. Dia itu- Konghucu. Bukan, dia memang walaupun keturunan Cina katanya Bangka atau apa, tapi dia Muslim. Terus dia menjadi masuk ke Kristen waktu itu. Itu awalnya ketemu sama mereka ini jadi barang gonta-ganti. Maksudnya barang tukar pakai sama JT dan Saifuddin. Kan ceritanya gitu. Kalian so nggak tahu sih? Nggak tahu aku. Oh, jadi Itu istrinya kan ada udah Saifuddin. disampai ini yang sampai BH Robe itu. Siapa itu? Julius BH Robe. juga bahas itu, kalian bahas. Kalian juga bahas loh BH Robe warna pink waktu itu dia datang hanya dengan posisi BH Robe kayak Oh, abis Julius itu paling yang tahu. dieksekusi keluarganya, dikejar sampai akhirnya dia terus ke Jakarta ketemu orang Saifuddin itu sama Joshua Teu, dikasih tempat tinggal di Kalibata di apartemen tapi dipakai gonta-ganti, dengarnya begitu. Kok adu domba, orang ada di YouTube kok. Kok pendeta kayak gitu ya kelakuannya, Pastor? Emang kamu pikir pendeta itu bersih banyak? Enggak, makanya saya nggak pernah mau sama pendeta. Emang sejak kapan saya mau sama pendeta? Walaupun saya pendeta nggak mau, saya udah tahu lah busuk-busuknya mereka. Gitu ya ternyata ya pastor ya, nggak nyangka aku. Iya, cuman yang karena cinta si Saifuddin ya akhirnya dia yang menikahi si Sarayu. Nggak bahaya tah? Gitu. Ya nggak tahu yang sakit, yang penyakit Enggak, lu kelamin ngomong kayak mereka. gini nggak bahaya itu, lu digoreng tar. Ya ngapain digoreng? Orang itu kan masalah sudah lama ada. Orang itu yang masalah aku tanya. Kak Sarah. Masalah KC tahun berapa? 2000 berapa? 2021 kan? Kak Sarah jangan Kak, serem-serem ceritanya Kak Sarah. Aku polos banget. Alah, Aku takut kalian tahu gak usah sok loh. polos. Alah, busuk orang kalian itu bahas juga dasar. Saifuddin lagi ngebahas. Bukan. Ajar Koripah. Aku nanti digoreng oten tau, oten busuk itu loh, oten tungtung. Bukan Tembang, gini sok loh Kak Sarah. Enggak, Uni yang penting poinnya udah dapat. Jadi Iya, ya aku semua udah pendeta tahu. kelakuannya baik ya, ternyata busuk ya kelakuannya ya, Pastor ya. Bukan gini loh. Ya gini iya, loh. makanya kalian lihat aku ada bergaul-gaul sama mereka nggak juga di TikTok itu. Nggak mau Salam. aku orang-orang muna. Kalau mau dibongkar satu-satu tahu aku tuh hidupnya kayak apa. Kak Sarah tuh nggak takut Saya mereka Kristen tuh bukan dilaporin ke noten. kantor polisi. Nggak, maksudnya Kak Sarah nggak takut dilaporin ke kantor polisi sama mereka gitu. Yang laporin siapa? Mereka siapa maksudnya? Joshua Teu. Aduh, Iya. dengan alasan dia bilang saya melaporkan Pastor Sarah. Bukan. Lambe turun. Gara-gara Kak Sarah bilang punya dia kecil. Emang punya dia kecil. Mau taruhan kita emang burung impoten bisa dioperasi untuk jadi berdiri dan besar lagi. Bukan, maksudnya ini Tanya kan dulu. pribadi Ada dokter Kak. nggak di Gini, sini? gini Kak. Ini kan pribadi nih. Ah. Kakak kan bilang pribadi. Hmm. Dia kan nanti apa kakak nggak takut dilaporin dia ke kantor polisi gitu? Loh, enggak. Mana buktinya dari dulu juga aku tunggu-tunggu, aku juga melaporkan dia juga, tapi kan akhirnya aku tarik di situ. Tapi kan aku tarik bukan berarti laporanku ku ajak berdamai. Pencabutan di situ belum kucabut 100%. Kuasa hukumku masih Kamarudin. Di situ berkasku masih ada, cuman ku tahan di situ. Ku bilang sama polisi waktu itu, ini ditahan untuk Ya, sekarang nggak semua usah dilanjutin oboran dulu. kakak. Tapi kalau dia bikin Kakak. kasus, Temu obrolan kakak ini kan mengarah ke beberapa nama dan ke beberapa profesi kan. Maksud aku tuh Kak Sarah tuh nggak takut gitu kalau ini didelikin secara delik aduan gitu. polisi apa namanya pendeta. Didelik. Aduh, bongkar-bongkaran siapa pendeta yang mau melaporkan, kita bongkar. Orang ini aja setuju aku mau saya. memviralkan ada satu Gas. pendeta kok yang dia dosen dan gereja dari GPDI Dia Semarang ngapain? kumpul Dia kebo ngapain? dia dengan satu pelayanan Gas. kumpul kebo itu perempuannya Itu ada main TikTok pakai namanya saya kumpul laporkan kebonya itu sama jemaat apa sesama pendeta?
Sar. Tunggu dulu Akang bentar. Pelayan, Itu pendeta dia melayani di pernah gereja. berdebat sama kita. Oh. Pernah debat sama kami. Nggak pernah, dia nggak pernah. Dia bukan orang main media sosial, tapi dia kalau nge-scroll itu kayaknya janda-janda deh itu yang di ini, nggak ngerti aku. Waduh, Tahu cuman Iya juga itu, ya. aduh ini kena laporan saya. Kena. Di mana? Oke. Kena. Lagian pembahasannya berat banget, PS Sarah. Iya. pembahasannya tuh berat tahu. Aku sampai pusing, aku sampai demam loh. Nih, aku demam nih sekarang. Astagfirullah. Gini ya. Emang kalau kita sebagai umat Islam itu kita tidak memprioritaskan tahu urusan orang dan personal orang, emang ya. Karena itu dalam Islam gibah. Tapi kan Kak Sarah itu kan dia Kristen ya. Ini dia punya aturan sendiri. Karena kalau tidak salah nih, aku pernah baca Bible itu ada gini. Kalau orang itu salah, tegurlah di depan umum. Kalau nggak salah itu ada. Dan ayat itu yang dipakai sama Lina Wijaya waktu dia membongkar aib si Elia Myron. Nah, kalau di Islam kita tidak dianjurkan seperti itu. Karena ketika kita nih misal membicarakan aib seseorang saat ini, bisa jadi orangnya telah bertobat kepada Allah dan Allah sedang ridho kepada orang tersebut. Misalnya aku lagi bongkar aibnya Akang Siantang nih. Jadi dulu Akang Kian Santang itu pernah nembak Bu Yuni di Zoom. Nah, kan aku ceritain itu sama kalian kan. Nah, bisa jadi Akang sudah bertobat gitu loh. Jadi kalau aku omongin lagi, aku tetap berdosa karena Allah sudah ampuni dosa. Karena si itu Akang. fitnah Dudul. Fitnah ya, kirain beneran tadi Uni. Akang kenapa lupa? Akang lupa. Jadi gitu guys, jadi nggak boleh, kita nggak, kalau aku pribadi nggak berani karena gini, apalagi aku pribadi ya sebagai manusia, kita ketika mengumbar aib orang lain tentu kita juga ya, tapi kita beda lah. Kalau Kak Sarah dia kan ada ayatnya itu, Itu- tegurlah orang yang salah itu di depan semua orang. Kalau nggak salah ada ayatnya itu, Nah, begitu. ini udah naik ya. Memang harus ditegur depan banyak orang gitu. Ya, inilah bedanya apa namanya Kristen dengan Muslim. Ini suaraku jelas nggak, Boy? Jelas. Kalau di Kristen itu ada ayatnya ya, kalimatnya begini kira-kira. Jadi kalau ada orang yang kau dapati dia memang berdosa, tapi dosanya ini yang memang fatal ya, bicara soal tentang kelakuan dan tentang kelakuan, lebih tepatnya kelakuan lah. Padahal dia pelayan Tuhan misalnya, itu harus disampaikan ke semua orang dari atap rumah. Kebayang nggak ada orang di bawah rumah dan kita di atap, artinya kan harus kuat gitu. Jadi memang harus lantang dibongkar gitu. Memang itu harus. Dan Berarti orang benar yang ya, berkata aku bahwa bawa ayatnya itu ya Kak Sarah. Nggak, soalnya Tuh, kalau aku orang yang Lina juga Wijaya, Kak, Lina Wijaya dulu bawa ayat ini waktu si Elia Myron kan dibuka sama Lina Wijaya, kan banyak yang typing di bawah orang Kristen. Jangan Kak Lina, jangan diumbar Elia Myronnya begini, jangan. Terus si Linanya bilang gini, tidak, saya mengikuti firman Tuhan. Orang yang bersalah itu harus diberitakan di depan semua orang supaya dia jera dan takut gitu. Dia baca ayat itu. Oh gitu di Kristen gitu. Makanya aku pikir Kak Sarah juga pakai ayat yang sama gitu. Sar, itu si Tronton 24 lebih kan kumpul tepatnya kebo juga orang-orang nggak? yang Toronton itu yang mana sih? Si Deborah. Deborah. Aduh, banyak yang di TikTok itu kumpul kebo yang ngaku-ngaku apologet. Aduh, aku sampai muntah bener. Walaupun ya temanku, tapi aku tipenya gini. Sekalipun kau temanku, tapi kalau aku tahu kau cabul dan bangsat ya, aku tidak akan mau lagi ada di sekitarmu gitu. Aku modelnya begitu sih. Itu. Jadi Nah makanya kalau kalau si kalian ini bisa si lihat siapa aku, Sofiatul Salome kan gue bilang ya kan, kalau dia itu kan pembantu, terus udah gitu simpanan dari majikannya sendiri, Berarti- tapi dia udah bukan di Amerika. Bentar. Aku sama ini kan selalu bilang nih di koma-koma, Sofiatul itu kan dipakai bule. Berarti itu benar Kak? Ya emang iya. Waduh, Awalnya dia ke berarti Amerika itu pun kan gara-gara itu, babu.
Waduh. Rata-rata yang di Komal ini juga apologet, bukan di Komal ini, di apologet Tung itu ataupun yang ngaku-ngaku Anas JO juga banyak begitu. Oh, Mereka kan Enggak, panas hati maksudnya- gara-gara ku bongkar begitu. iya, kakak nggak gitu takut ya. diserang begini kak. Nanti kakak dihajar mereka satu-satu loh kak. Udah diajar, udah lewat, udah diajar. Waktu itu kan yang kasih tahu waktu itu kan A1 semua itu informasi dari nama-namanya itu. Terus kak Sarah tahu dari mana sih kalau si Kiamat itu dia Kang Tusbol depan belakang itu aku baru tahu loh kak. Si Ferguson sama Kiamat beneran kak? Mereka itu saling pakai. Oh, kau satu sama ini lagi lain. kau angkat. Kan itu kan juga dia udah mengaku memang iya, tapi kan dia ngomongnya apa? Dipaksa kan, diperkos dia. Tapi kan faktanya bukan diperkos, memang dia suka-suka. Tunggu bentar. Aku baru tahu nih. Itu si Ferguson yang suka menghujat agama Islam itu beneran. Iya, dari yang zaman dulu di Facebook yang suka Ya Allah. maki-maki anjing babi itu. Dia kenal sama si Kiamat kak. Jangan sarkas lu, nanti Kenal kena orang. tombak lagi lo. Nanti kena report lagi lo, Sar. Iya, makanya. Ya Ini pokoknya pantesan kemarin si Kiamat gini waktu debat. Cabut dulu dong, sayang pengen kentut. Poh gitu bunyi kentutnya. Udah kena Aku tuh ya kan ternyata ya. nggak maksudnya gini loh, aku tuh kan nggak percaya gitu aja kan. Maksud aku Kak Sarah ini tahu informasi seperti itu tuh dari mereka langsung atau kakak kepergok atau gimana? Soalnya kan itu kan perkara yang gimana gitu. enggak banget aku ngikutin kehidupan mereka kepergok. Cuman kan ketika waktu itu Kiamat bawa nama aku waktu itu nggak ngerti aku ya pada katanya dia ngomongin aku katanya aku memfitnah dia katanya, padahal aku belum membahas tentang dia dan nggak menyangkut pautkan tentang dia loh waktu itu. Belum ada menyebut namanya, hanya mau nyebut Ferguson dan tidak menyebut namanya. Tapi kok dia ngerasa ya udah sekalian aja, ini apaan sih kok rese banget Kiamat ini, terus cari tahu lah tentang dia kan, oh ternyata dia pasangan mik-miknya. Gitu aja. Iya kan, orang-orang di komal-komal TikTok itu lagaknya aja biar kalian kasih tahu ya, sok-sokan dia nanti berdebat-debat antara Muslim dengan Kristen, padahal itu pasangan wik-wik loh. Aduh, masa kalian nggak tahu? Tahu kan kalian itu? Ada kan? Udah ketangkap nggak itu? Enggak, pantesan si Pergodok ini kalau ketemu Kang Kian Santang sama Bang Zuma dia baik bang. Kalau ketemu aku dia langsung menggaung loh. Oh ternyata dia nggak suka cewek. Soalnya kalau ketemu Kian Santang itu halo apa? Ih baik banget dia. Aku ada videonya kok waktu kami Dasar itu. gelo nih dipanggil. Iya, denger dulu Kang, sama si Siapa sih? Kolvin dia baik banget. Vergudok Uni, Vergudok. Iya, si Pergodok ini dulu kalau sama Akang sama si Kelvin itu baik banget. Sosok giliran aku masuk langsung meraung-raung Iya dia. sama cewek marah-marah dia memang dia. Tuh bener kan? Bener kan? Sama cewek marah-marah Makanya. dia. Marah-marah. Ya kan emang dia yang jadi ceweknya. Kan dia yang jadi, kan dia agak melambai kan? Oh, Kan dia agak melambai. pantesan. Pantesan dia takut Bener kalah saing sama kita Uni. Ya benci banget dia sama aku tahu. Aku paling dibenci sama dia di Zoom, di WA, di mana-mana. Pokoknya aku dihujat dia pribadi. Oh. Foto-foto aku di Yang edit sama yang dia. ditusbol itu si Kiamat, yang ditusbol itu Jadi? siapa? Kiamat. Tapi si Pergodok itu nggak pernah muncul lagi loh Kak Sarah. Mas, apa jangan-jangan dia lagi itu penyakit 3 huruf itu nggak ya? HIV itu HIV. Hip itu ya, hip ya. Soalnya si Pergodok nggak pernah muncul Hip, lagi ya. loh. Kan Si kalau nama Elia gimana si Elia tuh, Sar? Nah, itu Udah satu di komplotan nggak? ultimatum. Tenang aja, gue nggak mau ini. Siapa? Si Elia. Itu satu komplotan. Satu komplotan lah orang itu. Itu. Oh. Ya satu komplotan. Tapi Kak Sarah udah kenal belum sama Kalau- orang-orang murtadin itu Kak? Si Daniel, yang si Kiai Murtad sama si Padilla Hafiz. Kakak udah kenal? Siapa Daniel yang mana ini? Si itu loh, si Kiai Murtad yang juga yang sama si Putri Sion kemarin itu. Kak Sarah udah kenal orang-orang itu. Dia kan satu komplotan Alah. sama ini Kak. Kalian pun sama percaya si banget, coba Padilla kan Hafiz. bener kan ku bilang tentang si Putri Sion tuh ku bilang kan si Putri Sion itu Kristen dari lahir kan, udah ku bilang dari awal. Tapi Iya. kalian bilang nggak percaya, dia Bukan murtadin, si Kiai Murtad ujung-ujungnya yang itu, yang laki-laki yang murtad. ujung-ujungnya cowok. waktu dia nangis ya kan, kecewa sama Tung, terus dia ngomong di tempat Julius, dia ngaku akhirnya dia itu Kristen dari lahir, anak setan memang itu.
Ya Sok-sokan kan udah aku bilang juga, yang aku bilang coba aku udah bilang ya taruhan aku si Putri Sion tidak akan melaporkan si Kiamat itu sampai mati dia. Sampai berak darah dia tidak akan melaporkan itu karena dia suka kok emang kehidupannya begitu, emang perempuan gak beres. Kan aku bilang gitu dari dulu dan buktinya apa? Sampai sekarang ada nggak laporannya naik? Nggak ada. Orang memang nggak sanggup perempuan aku gatal dengarnya kok. Kak. Aku mau tidur lah. Aku Tapi demam. memang Putri Sion setan itu, memang dia setan memang. Memang bangsat itu lacur kok, menglacur kok. Coba Aku nanti logikanya di-ban perempuan mana yang lagi dibawa loh. masuk? Enggak, gini. Soalnya gini, aku punya bukti kesetanannya dia. Soalnya gini, aku jijik ya. Dia tuh munafiknya gini loh. Dia di room muslim, sok baik-baikan ya ngomongnya ya. Ternyata di belakang dia DM aku, dia ngehujat Nabi Isa. Dulu udah aku bongkar langsung di depan mukanya dia langsung. Memang setan dia itu memang. Udah lanjut. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Bukannya orang ini yang sosok murtadin itu menyamakan Yesus dengan Isa. Memang anak setan itu mereka semua itu. Setan emang dia. Emang begitu. Lagian logikanya lah, kalian ini orang dewasa. Kebayang nggak? Terus dia gitu dibilang, dia itu aja janjian di hotel. Dia mendatangi Belum laki-laki Kak di hotel. Sarah. Aku masih polos banget. Aku nggak ngerti gitu-gitu. Ih, pantek lah Uni Sar, Ripa kau lu Ripa. Sar, parah lu. Gua jadi traveling, otak gua jadi traveling, woi. Parah lu. Entar gak ada otak si Rifa ini. Coba ya bayangin ya, itu si Putri Sion ceritanya belit. Yang pertama terus dia bilang itu dia itu waktu ngomong sama siapa itu perempuan itu yang orang saksi Jehovah itu siapa? Orang Advent siapa itu yang suka debat-debat dengan itu di Darni. Ibu Darni ya. Itu bagus tuh cara dia bertanya, dia itu psikologi kena dia itu kan. Makanya di situ dia bilang pertama kan dia ngebelain si Putri Sion, miris ya kan, simpatik dia. Tapi ujung-ujungnya terus dia pun tanda tanya, dia bukan orang bodoh, memang pintar. Dia bilang, tunggulah dulu sayang. Ku ingat ya, ingat gak kalian kalimatnya? Kok bisa lah kamu itu bisa tidur sama dia? Awalnya cemana lah ceritanya itu, dia bilang. Akhirnya dia bilang, ya memang kami janjian selama ini udah teleponan, video call, terus janjian. Dia kasih tahu, aku datanglah ke hotel. Oh jadi kamu yang datang ke hotelnya. Terus gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kau lihat ada fotomu di HP-nya, kau telanjang, itu cemana ceritanya katanya. Ya itu, terus minum kami, dibikinnya obat tidur. Mana mungkin dikasih obat tidur terus tidur. Orang sempat mereka ke disco club gitu, disco sambil minum kok. Emang dasar anak setan ini, dikiranya orang bodoh, orang dewasa semua itu. Terus gimana ceritanya posenya di situ, berpose-pose telanjang kayak gitu, dia dalam keadaan sadar kok. Sar, Dan kira-kira, gimana ceritanya kalau dia mabuk gini, ngecek bentar. handphone? Kutunggu tanya, tahu dari mana dia? Kalau mabuk di foto, harusnya dia nggak tahu ada foto itu di handphone dimanapun. Orang namanya mabuk kalau di foto nggak akan sadar, tapi kok dia bisa menjelaskan detail pada saat dia minum, terus dia saya di foto, pose saya di begini. Mana Sar, mungkin mabuk bentar itu Sar. anak setan. Lu lihat kan kalau Saifuddin Ibrahim lagi live di StreamYard, pernah lihat nggak sekarang? Di StreamYard sama yang di TikTok. Ya ingat lah, orang gue pernah Iya. satu komal. Iya, Dia lu seneng banget gue satu komal sama dia. Ya lu gua sekali satu pernah ini komal. nggak namanya fokus ke gaya dia kan sekarang agak melambai, bener nggak sih? Ya sekarang Saifuddin jadi gini loh, hai gitu, jadi agak-agak lain gitu. Pertanyaannya ini si Udin udah nggak ada donatur sama dia gitu. Ya kabarnya begitu, karena kan teman-temannya juga siapa sih, akhirnya kan beberapa orang juga tahu, akhirnya tarik untuk donasi. Ya sekarang dia menghidupi sambil kerja juga di situ lah. Mana mungkin dia kan udah nggak di tempat gerejanya yang kayak pelayanan dulu. Kalau dulu itu kan dia sering, logikanya kan kalian bisa lihat sendiri. Live streaming dia dulu itu kan pas baru-baru di awal sering dia live streaming dari gerejanya kan, pelayanannya ini begini-begini. Sekarang kan udah nggak pernah itu ya. Ya entah seperti apapun ya urusan dia lah gitulah. Tapi kan yang Jadi- namanya orang mana mungkin menafkahi hidupmu sampai bertahun. Dia udah 3 tahun loh di situ. Jadi kismin dia sekarang ya. Ya kismin lah, orang semua uang dia, ATM dia semuanya diambil sama Ayu. Ibun. Kan si Ibun yang pegang.
Si Ibun cerdas itu kalau gue bilang. Makanya kalau kalian dipakai, jadilah perempuan yang cerdas kalau dipakai. Ayo, Ibun Kayak si licik ya. Ibun. Ibun licik apa Iya enggak? kayak Ibun. Licik lah. Dari dia waktu mereka masih di Indonesia udah licik, makanya sering dipukuli sama Saipudin kan dia. Dia kan sering ribut karena masalah uang, itu kan bukan rahasia Maksudnya lagi. sering disiksa sama Saipudin? Bukan disiksa, tapi ya namanya KDRT lah, orang ribut karena dalam rumah tangga dia itu kan masalah keuangan yang ku dengar begitu. Dan itu terang-terangan depan umum juga kan. Gitu. Makanya banyak orang-orang ya, ada beberapa yang kasihan sama dia, si Ayu itu yang orang-orang murtadin penggembalanya dia, tapi ada juga yang nggak suka sama dia karena terlalu ngatur gitu kan, karena jadinya uang untuk pelayanan itu nggak bisa, jadi maunya si Ayu itu ya uangnya sama dia semua. Jadi juga kan itu udah ceritanya diungkap sama benar, Sar. Saipudin. Ceritanya benar, istrinya Saipudin Ibrahim dipakai sama anaknya si MKC. Gini ya, aku bilang apapun yang dikatakan Saipudin Ibrahim tentang, bukan tentang pengajaran atau apapun ya, ini bicara tentang si Sarah Ayu, Joshua Teu, MKC, itu benar. Itu benar semua, 100% benar. Barangnya dirampas Makanya- oleh anak, barang-barangnya dirampas oleh anak rohaninya dia katanya. Iya, Aduh, kasihan. memang sebenarnya kasihan Saipudin, tapi ya mau bagaimana, dan dia pun kan akan mau nggak mau pulang, dia kan nggak dapat suaka. Dia nggak dikasih suaka, makanya kan gue bilang waktu itu sama si Juli sama temen-temen juga yang muslim kan, udah nggak usah bahas-bahas si Saipudin atau kayak ngancam atau apa gitu, nggak usah, karena kalau makin kayak gitu dia akan punya kesempatan dapat suaka, ya kan, dia bisa mengajukan suaka, tapi kalau dia anteng-anteng aja dia mengajukan suaka juga nggak akan dapat, jadi mau nggak mau dia memang harus pulang. Dan bentar lagi kan pulang, dia pilih mana, deportasi atau apa? Apalagi sekarang si Trump itu kan ketat banget sekarang. Oh, lu nggak dapat suaka Trump kan dia? jadi presiden. Enggak, mana dapat suaka dia? Suaka apa dia? Wah, kalau gitu kita jemput aja nanti di bandara pakai karpet merah. Iya, jangan lupa dayang-dayang ya. Iya Rifan dong. nanti dayang-dayang. Ya lu lah dayang-dayangnya. Oh ya. Gua pernah satu komal sama dia di tempatnya Bom Bom kan. Ya walaupun gitu Bom Bom kan masih hubungan baik loh sama gua sebelum, tapi si Sofiatul sekarang mepet ke si Bom Bom kan. Karena pernah gua berapa kali naik di Bom Bom akhirnya dipepet sama si Sofiatul kan. Sekarang Alayat itu kan sering di tempat si Bom Bom, direkrut kan dia. Nah, tapi waktu itu masih belum sekomal lah sama si Saipudin. Ya kan baru pertama kali gua ngomong itu nuh. Orang bilang kan gue udah ngomong sama Saipudin, belum pernah gue ngomong sama dia. Iya kan, gue sampai dikira gue istrinya Saipudin, tahu, enak aja gue. Kang Satria Astagfirullah. mic-nya di mute itu, Kang Satria mic-nya di mute. Oh, iya. Sar, emang lu masih doyan sama Saipudin Ibrahim? Kan dia bibir jontor. Doyan lu? Masih. Masalahnya gue pernah apa enggak, kok masih sih kok gue. Lu jangan istri yang tertukar. Gue bukan istri yang tertukar ya. Gue bukan istri yang tertukar. Enggak, dia itu happy ketemu sama saya kan baru pertama kali kan. Dia pun kan pernah sering-sering dengar saya kan. Sarah disangkut pautin lah, dia kan nonton lah tentang berita-berita yang diangkat teman-teman waktu itu di YouTube kan. Siapa yang nyangkut gitu. Ya udah, pernah juga kan saya itu dulu banget dulu belum masalah MKC, masih dia yang di penjara yang sebelum dia keluar itu. Dia kan baru keluar penjara tuh yang waktu kasus MKC, terus MKC kan sebelumnya kan dia sempat bebas kan waktu itu. Iya, yang keluar sebelum penjara bohong, katanya dia murtadkan orang di dalam. Bohong kan itu? Ya kalau memurtadkan ya ada lah, tapi kan nggak sejumlah yang dia bilang itu. Emang penduduk di penjara itu ada berapa sih? Enggak, Sar, enak banget ya jadi pendeta ya, bisa tukeran istri, bisa kumpul kebo ya, Sar. Dia terlalu Tergantung vulgar sih lah. orangnya. Enggak. Tergantung, tapi ku bilang ya 95% lah kayak gitu. Keren kan? Buset dah. Hui. Jadi Iya. jadi
cari yang nggak kayak gitu tuh susah. Jadi ketika gue bongkar mereka habis-habisan, mereka balik arah nyerang gue seakan-akan yang gue bongkar itu adalah hidup gue sendiri, padahal hidupnya mereka gitu loh. Dipikir gue sama dengan hidupnya dia, karena memang pendeta bajingan banyak kayak gitu. Banyak. Nah, yang paling banyak itu juga di Manado juga itu banyak. Sudah, jangan Sayangnya sebut itu. kampung lah. Jangan sebut. Oh ya, Suku, jangan. sorry. Kakak rohani saya udah meninggal masalahnya. Tapi yang paling banyak melindungi kamu itu Bro Samuel. Itu kan om saya, kandung itu adik mama saya. Ini lu kan sering ini dari tadi ngomongin si A, si B, si C kumpul kebo kan pernah dipakai. Nah, lu sendiri pernah nggak kumpul kebo atau pernah dipakai? Ya nggak pernah lah, makanya itu kan difitnahin. Jujur lo. Sumpah Jangan itu demi privasi apa? lah, privasi lah, jangan Enggak lah. lah, ngapain kok? Ngapain privasi, orang memang itu faktanya. Kutanya sama kalian, semua yang fitnah yang si Kezia Depari itu, Kristi Depari, Kezia Sembiring itu, ada nggak yang bukti? Kutanya. Itu kan Ya, cuman baca doang. Pindahin topi deh, itu ada. Dia yang main aplikasi micet. Cewek Gue mau nanya sama lu, oke. itu Elia laki apa perempuan sih Elia? Laki lah. Kok kayak perempuan? Ya dulu kan dia memang dia itu mau jadi perempuan. Emang dia melambai apa sih bilang lelaya, Melambai. wari, wari sayang, Oh wari iya, sayang. iya. Tahu. Katanya pernah mengalami korban dari belakang. Ya iyalah. Orang kayak gitu kan biasanya karena dia kena korban begitu. Astaga. Gitu. Apa pelakunya itu ya? Jangan-jangan si Udin. Siapa? Oh, Siapa kalau pelakunya nggak tahu. itu? Ada aja nih. Ya udahlah, jangan udahlah. Aduh. Intinya udah, aku nggak mau panjang. Intinya aku kesini itu mau minta siapa itu namanya, mana sih si Umar ini, dari mana lah ceritanya, itu yang mau kutanya loh. Umar gimana ceritanya? Gue bilang aku mualaf Umar, jangan sampai jadi istri yang tertukar ya. Itu Sarah Ayu bukan aku lah deh. Julius, ini ngapain sih si Zeus ini? Julius, ih. Oh, berarti yang mualaf itu si Ibun ya, berarti bukan Pastor Sarah berarti ya. Ibun, iya, makanya manggil dia Ibun lah, jangan Sarah-Sarah lagi. Ya habis sama Karena namanya. sama pun, tapi dari dulu manggilnya Ibun loh, dari awal dia muncul di YouTube kan Ibun. Tiba-tiba kenapa jadi dia Sarah-Sarah, dipikir orang aku loh. Ya kalau si Ibun kan kalau lihat badannya kecil, kalau Pastor Sarah kan ini badannya bohai ya, berisi dia, kenceng dia, makanya Kan si JT langsung bagi- tambah gemuk aku sekarang. Tapi nah itu jadi apa ya, orang kan nggak semua ngertinya dipikirnya kan ini istrinya Saipudin, sebelum ditutup gitu. ini ada kayak sisi kiamat yang memang dari, kalau nggak salah dari CIA itu merapat ke Kristen, kemarin dibongkar oleh siapa ya? Pendapat lu gimana kalau orang yang kayak beginian memanfaatkan Kristen gitu loh dalam hidupnya? Gua udah request sama petugas dibakar aja, dilenyapkan atau dilenyapkan tanpa jejak gitu. Udah gua request, cuman kan ya nggak tahu, mereka punya hukumnya sendiri loh. Gua request kok. Agatha Kalau sama perlu Lina yang kayak Wijaya, modern-modern. Agatha sama Lina Wijaya di mata lu seperti apa sih dia? Aduh. Kalian pernah lihat ini nggak, babi hutan nggak? Ya, pernah. Ya udah, babi hutan liar gitu loh, yang di hutan, yang nggak di kandang. Ya udah, artinya ya sebentar sama yang sini, sebentar sama yang sana, sebentar sama yang sini, ya gitulah kira-kira. Oh, siapa yang berduit dia deketin gitu? Ya iya, menurutmu mungkin nggak ada seorang laki-laki, apalagi suami orang, menyediakan tempat tinggal buat lo tanpa lo ditidurin? Gue tanya. Nah ya udah. Ya, cukup, paham. Ya Jangan udah. diminta Apa doanya sama- dong, Montetijen.
Aku demam guys, doain sembuh ya. Meriang aku. Cukup dulu Pastor Sarah, makasih kehadirannya di sini ya. Mudah-mudahan si Yuk. Palen dengerin itu bahwa bukan Anda yang dia maksud mualaf. Itu sih diluruskan ya. Ya iyalah, Ya. shock lah aku lah. Dimasukkan pula Berarti di ini YouTube, ya? astaga. Berarti ini Kak, apa Apa? namanya? Sarah Bu Sarah Ayu itu yang mualaf maksudnya. Beneran dia udah beneran sah balik ke Iya, Islam ibu. gitu. Iya, dulu kan memang dia Muslim, terus dia masuk ke Kristen, terus habis itu ya sekarang Istri mualaf lagi Saifuddin dari masuk info yang Islam kudengar lagi itu. ya? Iya ya. Iya, Gimana itu yang Taifuddin? kudengar. Iya. Kan udah bisa, tapi aku nggak tahu secara sah atau legal atau bagaimana, nggak ngerti lah mereka ya. Cuman yang kudengar seperti itu. Tapi si KC juga sama loh, udah mau masuk Islam loh, Sar. Kenapa sih Kaci masuk Islam lagi, Kang? Nggak tahu, saya juga dia minta disahadatin kemarin. Tanya Bang Sama Andi. lu. Enggak, sama si ini Dewa Dewa Putu. Dewa Putu. Tapi tertunda karena Bang Dewa beliau. Putu gimana? Bang Andi, Bang Dewa Putu udah sembuh. Alhamdulillah kemarin saya teleponan. Kita sudah Alhamdulillah, dulu ya nih. Allah. Alhamdulillah beliau sudah sembuh, tapi masih dalam proses pengobatan karena ada di dalam Insya kepala Allah. atau benturan keras. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh beliau ya. Ntar kalau mau ketemu kapan sih dia keluar ya itu? Bentar lagi kayaknya ya. Dia terpenuhi ya masa. Tunggu kabar saya dari tahanannya. saya setelah Dewa Putu sembuh saya akan ke sana. Ke LP-nya. Oh ya udah, aku follow lah. Follow lah ini. Ini cuman untuk membongkar apa posting-posting launch gereja ini. Nah ini juga mungkin ya gara-gara orang nggak ngerti juga dari mana ceritanya, yang entah Oten yang menyebarluaskan atau apa. Aku masuk di tempat si Hesti, ribut sama orang Tuntung waktu itu karena dia ngujat-ngujat, malah dibilang aku Jadi bawa satu lagi, Muslim. Mikana itu sebenarnya denomnya apa sih? Allah, anak setan. Loh kok anak setan? Ada-ada aja lu. Emang anak setan. Kristen palsu, ajarannya nggak jelas. Aku bilang ngapain dikawal-kawal, biarin aja dia dimasuk penjara, pakai dikawal-kawal sleeping lah, dikawal Pastor Ben lah. Itu orang paling egois di dunia, biarin aja mampus ke laut sendirian. Itu si Orang RK nggak itu beres. melambai nggak, Sar? Si RK. Lu tahu si RK kan? Oh iya RK yang di Tungtung itu ya. Iya. Melambai gak sih? Ya nggak terlalu sih, Enggak nggak. lah, kayaknya RK Si enggak. Eli. Yang Satu agak lagi melambai yang itu pakai sering Elia. pakai hijab itu. Pakai hijab namanya Hana itu, gimana itu? Kenal nggak? Istri polisi tuh. Oh Hana Andi. itu kan memang perempuan. Iya memang perempuan itu. Bukan, dia tuh Hana itu memang perempuan. Hana itu istri polisi Bang Andi. Dia Suaminya masuk gua polisi. itu denomnya apa ya? Dia sama Kapak Tungtung. Bom Bom. Tritunggal dia. Untung. Tri Dia Tunggal, sering tapi kasih dia tempat Pak Bom Bom. mengeluh-elukan Katolik, sok ngaku-ngaku Ortodoks, nggak jelas agak lain memang mereka ini. Padahal Ortodoks itu nggak ada, itu Ortodoks, semuanya itu Katolik. Dia yang pernah ngasih ngaku-ngaku itu loh. Ortodoks. Dia ngasih tempat buat Saifuddin Ibrahim pernah. Ngasih tempat buat Bom Bom pernah. Artinya itu satu denom lah dia itu sama Saifuddin sama Bom Bom. Si Edis Iya, gimana mereka kalau si Edis? memang satu. Satu lagi si Edis. Pendapat lu si Edis gimana? Sama aja mereka itu kan mereka satu rumpun itu. Jadi gini modelnya, mereka ini orang-orang Sofiatul, cuman mereka itu mainnya cantik. Kalau dulu kan mereka main berkelompok-kelompok berkerumun. Ini mereka itu mainnya kayak terpisah-pisah, seakan-akan mereka nggak saling kenal. Padahal sebenarnya ini satu rumpun. Ini masih satu tim, satu organisasi, satu ajaran. Dia masih dalam kelompok satu grup besarnya si Sofiatul. Kalian tahu kan? Satu grupnya Sofiatul Sob yang Katul besar. ini menurut Pastor Sarah di luar negeri apa di Indonesia? Dia di luar negeri tapi sudah bukan di apa lagi, dia di Asia itu. Setahuku di Asia, yang berita terakhir itu di Asia. Sudah bukan Oke. di Amerika. Ya Jadi udah buanglah terakhir. tambah tua.
Lagian udah gak bermanfaat. Dia kan membocorkan rahasia itu tentang transferan. Dibuanglah, dia udah nggak dipakai lagi. Nah, Satu lagi terakhir, Sar. si Elia Miron. Sar, Elia si Miron yang Agatha ada dipersiapkan. di mana, Sar, si Agatha? Oh, ada di ini. Apa sih kemarin nih? Nggak usah aku sebutin lah. Nanti dia kabur, say. Nanti dia kabur. Lu sepil ke Cuman Julius dia. aja ya. Belakang layar ya, belakang layar ya. Iya, iya. Yuk. Ya udah terakhir sampaikan peluruskan fitnahan si Palen. Baru kita tutup. Silakan. Ya, aku menghimbau untuk teman-teman aja, jangan salah nama. Ya, dulu juga istri yang tertukar, padahal aku bukan, ya kan, bukan janda Salomenya si Saifuddin, yang itu adalah Ibun alias Sarah Ayu, yang adalah istrinya Saifuddin Ibrahim. Terus aku juga bukan PS yang dilaporkan itu, karena PS yang dilaporkan itu adalah si Putri Sion, yang perempuan gak beres, ya kan, sok merasa paling suci padahal lacur itu. Terus siapa lagi yang sekarang ini, Ibun lagi ya, yang kabarnya dia kembali mualaf, ya kan, kembali ke Islam. Nah, ya itu orang ya, jadi bukan saya ya. Si Umar ini pun ya udah, kapan-kapan kita ngobrol lah, Umar. Tadi Komal siapa kan, kulihat kamu namanya pun kayak kode-kode gitu ya, nggak ngerti juga aku. Ya udah, itu aja. Yang jelas Sarah Ayu bukan pastor, dan pastor Sarah bukan Sarah Ayu. Itu, teman-teman. Jadi kalaupun ada yang bilang mungkin, oh karena aku lihat pastor Sarah pakai jilbab lah, si Mikana dan lain-lainnya pakai jilbab juga sampai tiap-tiap hari, kenapa nggak dikatakan mualaf? Saya yang hanya memang pakai jilbab karena memang ada acara, terus memang komunitas itu orang-orang muslim, terus saya pengen posting aja, terus saya dikatain mualaf, kan nggak fair juga ya kan. Itu ya sudah, itu aja teman-teman. Terima kasih Pak Sarah kedatangannya kemari sharing-sharing. Thank you ya semuanya. Oke, thank you. Terima kasih Pastor Sarah. Yuk, semangat, sehat selalu ya, banyak rezeki Yo, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Assalamualaikum.